Salam Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus. Selamat berjumpa kembali di ibadah online Rock Ambassador. Apa kabar Bapak Ibu semuanya? Saya percaya bahwa Bapak Ibu Saudara kita semua dalam keadaan sehat-sehat dan penuh sukacita. Baiklah Bapak Ibu, sebentar lagi kita akan bersama-sama yaitu ibadah online di Rock Ambassador. Sebelumnya mari kita satu di dalam doa. Bapa di surga, kami mengucap syukur dan terima kasih bahwasanya Tuhan Engkau sungguh baik dan teramat sangat baik bagi setiap kami. Kasih setiamu, anugerahmu bagi kami sungguh-sungguh luar biasa. Terlebih kami juga percaya dan berterima kasih berkat Tuhan selalu baru setiap hari dalam kehidupan kami. Berkat kesehatan, berkat sukacita, keselamatan, berkat jasmani, berkat rohani Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kalau sebentar kami akan memulai ibadah online hari ini, kami berdoa di dalam nama Yesus. Kami menyerahkan ibadah hari ini ke dalam tangan kasih kuasa-Mu. Biarlah Tuhan Yesus yang memimpin, menyertai, memberkati. Dan melalui ibadah online ini juga menjadi berkat bagi jemaat-Mu. Terlebih juga nama Tuhan dipermuliakan. Kami serahkan ibadah online ini juga mulai awal, pertengahan hingga akhirnya. Dan kami juga bersyukur dan Tuhan sudah memberkati juga semua teman-teman kami sepelayanan yang melayani dalam ibadah online ini. Juga setiap peralatan yang sudah kami boleh pakai, Tuhan berkati semua. Dan biarlah semua ini untuk kemuliaan nama Tuhan. Terpujilah nama-Mu, hanya di dalam satu nama Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Shalom jemaat Tuhan. Shalom. Ada sukacita, amin. Amin. Dia Raja yang layak ditinggikan. Batuku dan kau, kota bentengku, tak akan ku ragu. Kau menjamin hidupku, kau keselamatanku, dan kau yang membelaku, tak akan ku takut. Kuasa-Mu di dalamku, walau badai menerpa di dalam sekarang selamanya, janji-Mu tak berubah. Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir. Semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Batuku dan kau, kota bentengku, tak akan ku ragu. Kau menjamin hidupku, kau keselamatanku, dan kau yang membelaku, tak akan ku takut. Kuasa-Mu di dalamku, walau badai menerpa di dalam hidupku. Awal dan akhir, semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Amin. Biar musik memuji Tuhan. Tinggikan
sayang haus, rindu aliran sungaimu. Hatiku tak tahan menunggumu. Bagai tanah gersang menanti datang yang hujan, begitupun jiwaku Tuhan. Hanya pribadi yang mengenal hatiku, tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hatiku kau tahu, dan bawaku lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Yes, Jesus, seperti sayang haus, aliran sungaimu. Hatiku tak tahan menunggumu. Yes, Jesus, bagai tanda gersang datangnya hujan, begitupun jiwaku Tuhan. Hanya Engkau, hanya Engkau, pribadi yang mengenal hatiku, tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hatiku kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Hanya Engkau, hanya Engkau, yes, Jesus, pribadi yang mengenal hatiku, tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hatiku kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Tinggal dalam indahnya, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu.
besarnya kasih-Mu. Penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu, Yesus. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu, Yesus. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Kaulah Tuhan, Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Kaulah Tuhan, Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Yes Jesus, terima kasih buat kasih-Mu, karya-Mu yang sungguh luar biasa Bapa. Sebentar kami akan mendengar isi hati-Mu, Kau pakai mulut bibir hamba-Mu nanti ya Bapa, agar kami dapat mengerti jauh lebih lagi ya Bapa. Kau tuntun kami dari awal hingga akhir ya Bapa, dalam nama Yesus, haleluya, amin. Shalom saudara, berjumpa kembali di acara ibadah online di bulan September ini. Saudaraku sekalian, kita baru saja memperingati 75 tahun negara kita merdeka, ya, bulan Agustus yang lalu. Saudara sekalian, ada hal-hal yang menarik saat 17 Agustus, bulan Agustus yang lalu, ketika ada ikon atau lambang, simbol yang di dalam merayakan 17 Agustus itu ada simbol-simbol yang kelihatannya seperti salib, ya, mirip-mirip salib. Dan kemudian itu menjadi polemik yang ramai. Dan saudara, kemudian ada yang sangat ekstrim dan mengatakan terjadi kristenisasi. Saudaraku sekalian, sebenarnya bagi kita orang Kristen, salib seharusnya kita bisa mengartikan bukan hanya sebagai simbol. Karena apalah artinya sebuah simbol, saudaraku sekalian? Sama dengan Shakespeare berkata, apalah artinya sebuah nama jika kita tidak tahu makna di balik nama itu. Demikian juga dengan arti salib, saudaraku sekalian. Salib tidak akan ada artinya baik bagi kita orang Kristen yang berlambang salib di gereja atau memakai lambang-lambang salib pada waktu kita barangkali kaos salib atau saat-saat kita beribadah, saudaraku. Tanpa kita mengerti arti salib, sebenarnya kita juga sama saja, yaitu kita tidak mempunyai makna dan tidak berarti apa-apa itu salib. Sebabnya pada kesempatan ini saya ingin saudaraku menyampaikan sebuah renungan khotbah dengan judul Salib adalah Kebanggaanku. Saudaraku sekalian, satu saat saya bertemu dengan seorang rahib, seorang imam yang dari gereja kuno, gereja Koptik Mesir, yang datang ke gereja kita saat itu. Kalau ada beberapa saudara yang masih ingat beberapa tahun yang lalu,
Dan rahib ini atau imam gereja Koptik ini dengan jubah hitam, dengan janggut yang lebat, lalu kemudian di tangannya ada salib besar dan kalung salib juga berkelantungan di lehernya. Nah, saudaraku, tidak seperti biasanya saya melihat seorang imam yang memakai atau bukan memakai saja, tetapi di tangannya, saudaraku sekalian, ada salib besar yang dipegang. Maka itu saya terus bertanya, Pak, mengapa Bapak selalu memegang salib seperti itu? Lalu kemudian dia menunjukkan satu ayat yang akan saya bacakan untuk Anda, saudaraku. Ayatnya adalah di dalam Galatia 6 ayat 14. Bunyinya demikian di dalam terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari. Tetapi saya sama sekali tidak mau membanggakan apapun selain Yesus Kristus yang sudah disalib. Maka dunia tidak lagi berarti apa-apa bagi saya, dan terhadap dunia ini saya pun seolah-olah sudah disalib. Nah, saudara, ayat itulah yang kemudian disampaikan kepada saya bahwa rahib ortodok Mesir ini berkata bahwa hidup saya sekarang hanya berpusat kepada salib Kristus. Dunia tidak ada artinya bagi saya, dan yang saya banggakan, yang menjadi pusat hidup saya hanya Yesus yang sudah disalib. Artinya dia bilang bahwa saya ini melayani Kristus melalui kehidupan saya sehari-hari, melayani jemaat. Hidup saya hanya berfokus kepada pelayanan orang-orang untuk memberitakan akan Kristus yang mengasihi, yang sudah disalib, yang sudah menebus dosa kita. Itulah yang dia katakan kepada saya, dan kemudian itu sedikit menggugah saya bahwa apakah saya yang percaya kepada Kristus, fokus hidup saya juga berpusat kepada salib. Saudaraku sekalian, apakah fokus hidup saya yang saya banggakan satu-satunya adalah Kristus yang sudah disalibkan? Saudaraku sekalian, dalam bahasa Alkitab, dalam bahasa sehari-hari sudah saya bacakan, tetapi dalam Alkitab terjemahan LAI berbunyi demikian dalam Galatia 6 ayat 14. Tetapi aku sekali-kali tidak mau bermegah selain dalam salib Tuhan kita Yesus Kristus. Sebab olehnya dunia telah disalibkan bagiku dan aku bagi dunia. Nah, saudaraku sekalian, ayat ini lebih lugas dikatakan bahwa Rasul Paulus berkata sekali-kali dia tidak mau menyombongkan diri atau bermegah selain dalam salib Kristus. Dan dunia telah disalibkan baginya, dan aku bagi dunia. Jadi saudara, dengan kata lain, sekali lagi dikatakan di sini, saliblah kekuatan, sumber, fokus bagi hidup Rasul Paulus. Dan satu-satunya yang dibanggakan dan yang disombongkan, yang diagung-agungkan dalam hidupnya. Dunia telah disalibkan bagiku dan aku bagi dunia. Nah, seolah-olah saudara, ayat ini mau berkata bahwa kita ini sepertinya bagi kita dunia itu tidak ada artinya. Nah, saudara, bukankah kita tahu bahwa ketika kita hidup di dunia, harkat kita yang manusia ini, hidup kita memerlukan hal-hal yang bersifat duniawi atau manusiawi atau jasmani. Sehingga sebenarnya hal-hal yang jasmani, yang duniawi itu kita butuhkan. Tetapi kemudian mengapa Rasul Paulus berkata, aku sudah disalibkan bagi dunia dan dunia bagiku? Bagaimana sih sebenarnya seorang yang hidup percaya kepada Kristus dan berpusat kepada salib Kristus itu, kalau dunia tidak ada artinya baginya? Padahal sehari-hari kita membutuhkan hal-hal yang bersifat duniawi. Nah, itu yang kemudian menjadi dasar dari perenungan saya, perenungan kita, saudaraku sekalian. Bagaimana kita yang percaya kepada Kristus dan lalu kemudian menghidupi hidup kita ini yang percaya kepada Kristus dan berpusat kepada salib Kristus, dan dikatakan seperti Rasul Paulus, dunia tidak lagi ada artinya bagi kita. Betulkah dunia tidak ada artinya bagi kita?
Bukankah ketika kita bangun tidur yang kita pikirkan adalah hal-hal yang bersifat duniawi? Dalam penjelasan yang lain kepada Timotius yang mungkin juga bertanya hal yang sama seperti saya dan Anda, Rasul Paulus kemudian menjelaskan di dalam 2 Timotius 2 ayat 3 dan 4 bahwa kehidupan percaya kepada Kristus itu adalah seperti seorang prajurit. Nah, saudara, di dalam 2 Timotius 2 ayat 3 dan 4 Rasul Paulus menulis demikian. Ikutlah menderita sebagai seorang prajurit yang baik dari Kristus Yesus. Seorang prajurit yang sedang berjuang tidak memusingkan dirinya dengan soal-soal penghidupannya, supaya dengan demikian ia berkenan kepada komandannya. Saudara, nasihat Rasul Paulus ternyata hidup yang berpusat kepada salib Kristus itu seperti seseorang prajurit atau seseorang tentara, saudaraku, yang tidak memusingkan kepada soal-soal penghidupannya, supaya penghidupannya berkenan kepada komandannya. Itulah gambaran setiap kita, ya, saudaraku, yang percaya kepada Tuhan Yesus. Hidup kita tidak lagi, saudaraku, memusingkan diri kita, soal penghidupan kita. Karena kita percaya bahwa komandan kita lah yang akan memikirkan kehidupan setiap kita. Bagai seorang prajurit yang hidupnya adalah tunduk dan taat akan perintah komandannya dan berkenan kepada apa yang komandannya perintahkan. Demikianlah hidup setiap kita yang berpusat kepada salib Kristus. Demikianlah hidup kita seharusnya sebagai orang Kristen, saudaraku sekalian. Seperti layaknya seorang prajurit, dia berjuang dan perjuangan satu-satunya adalah supaya memperkenan komandannya. Saudaraku sekalian, itu berarti sepertinya hidup kita tanpa agenda pribadi. Hidup kita tidak punya cita-cita sendiri, tetapi seluruh kehidupan kita hanya kita lakukan, hanya kita kerjakan supaya rencana Tuhan saja yang terjadi dalam hidup kita. Lalu kita tidak perlu terlalu memusingkan ya mengenai soal penghidupan sehari-hari kita. Saudaraku, mungkin ini sedikit lebih jelas tetapi tetap membingungkan bagi setiap kita. Bagaimana cara hidup yang seperti itu? Pertanyaan mendasarnya, sudahkah kita melakukan sebuah kehidupan seperti seorang prajurit yang hanya tunduk dan taat kepada komandannya? Bukankah masih dalam kehidupan kita, saudaraku, kita punya agenda-agenda sendiri yang kadang-kadang bertentangan dengan agenda yang seharusnya Tuhan inginkan terjadi dalam hidup kita? Bukankah seringkali kita masih, saudaraku sekalian, dalam hidup ini mencoba mencari nama baik kita, mencoba menyenangkan segala hal yang kita ingin supaya orang lain memuji kita, dan bukan, saudaraku, hidup kita berfokus kepada semata-mata apa yang Tuhan Yesus perintahkan kepada kita. Saudaraku sekalian, kalau begitu apakah kita sudah jadi orang Kristen yang berkenan kepada komandan kita? Hari ini, saudaraku, di masa COVID ini adalah sebuah keadaan di mana kita boleh merefleksikan kembali apa arti salib, kehidupan Kristus sebagai orang Kristen yang percaya kepada Kristus yang sudah disalibkan. Saudara, apa arti dunia telah disalibkan bagiku? Sekali lagi, apa arti dunia telah disalibkan bagiku? Apa arti bahwa salib Kristus satu-satunya kebanggaanku dan dunia telah disalibkan bagiku? Bukankah dalam kehidupan sehari-hari secara jasmani kita ini tetap membutuhkan hal-hal yang duniawi, membutuhkan hal-hal yang bersifat jasmani, dan sepertinya dunia tidak benar-benar disalibkan bagi kita dan kita bagi dunia. Saudaraku sekalian,
ada 3 kebutuhan mendasar yang kita sering tahu dan kita sebut dengan 3 ta. Dan saya ingin bacakan kepada saudara untuk sedikit kita masuk dalam pemahaman ini di dalam 1 Yohanes 15 ayat 16. Janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang itu. Sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging, keinginan mata, serta keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Dan ayat selanjutnya, mungkin ada beberapa yang Anda yang ingat, dan dunia sedang lenyap dengan keinginannya. Saudaraku sekalian, hari-hari ini kita coba mengkoreksi dan mengaplikasikan cara hidup kita. Sudahkah kita hidup ini seperti kebenaran firman Tuhan di dalam 1 Yohanes ini yang menganjurkan kita untuk tidak mengasihi dunia dengan segala yang ada di dalamnya? Jikalau kita mengasihi dunia, kasih Bapa tidak ada di dalam diri kita. Ini paralel dengan bagaimana kita, saudaraku, hidup kita yang sudah disalibkan itu, hidup kita yang tidak lagi, saudaraku sekalian, mengutamakan hal-hal yang dunia, tetapi kita fokus kepada Kristus, kehendaknya. Kita taat kepada apa yang Dia ingin lakukan di dalam diri kita. Ada 3 hal yang di dalam ayat ini katakan, saudaraku, sebab semua yang ada di dalam dunia, yang pertama keinginan daging. Saudaraku, keinginan daging ini menggambarkan bahwa kebutuhan-kebutuhan jasmani. Ya, dalam bahasa sehari-hari yang sederhana, yang pertama yang sering diasumsikan adalah wanita atau mungkin bagi wanita pria, yaitu kebutuhan-kebutuhan jasmani seperti makan, minum, dan kemudian kebutuhan di mana kita secara seksual, saudara. Yang pertama. Nah, saudara, padahal itu kebutuhan dasar kita juga. Tetapi firman Tuhan katakan bahwa keinginan daging ini, saudaraku sekalian, seharusnya kita tidak mengasihinya. Ya. Lalu kemudian keinginan mata. Keinginan mata itu berbicara soal harta. Soal hal-hal yang bersifat kelihatan dan menyenangkan kita. Bukankah saudaraku di dunia ini kita membutuhkan harta? Tetapi saudaraku, dikatakan di sini bahwa hidup kita harus disalibkan bagi dunia ini. Dan yang ketiga, saudaraku, adalah keangkuhan hidup. Ini berbicara soal tahta, kekuatan, kekuasaan. Ya, bagaimana kita bisa mempengaruhi, menguasai orang lain. Bukankah itu yang adalah kebutuhan-kebutuhan yang selama ini, saudaraku, kita di dunia ini cari? Apa arti firman Tuhan ini? Saudaraku, firman Tuhan ini mau mengatakan kepada kita bahwa kita sebagai manusia jasmani memang membutuhkan ketiga kebutuhan pokok, 3 ta itu, yaitu wanita, tahta, harta, dan tahta. Tetapi jangan itu mendrive kita, menjadikan kita berfokus di sana, karena kebutuhan-kebutuhan itu adalah Tuhan akan mencukupkan dalam kehidupan kita. Ya, dikatakan bahwa komandan kita, ya, kalau kita tidak berfokus kepada hal-hal tersebut, maka komandan kita akan mencukupkan hal-hal itu. Kita tidak perlu memusingkan hal-hal itu. Sekali lagi, ya, kita membutuhkan hal-hal yang bersifat jasmani dan duniawi itu. Tetapi kita tidak boleh berfokus di sana dan waktu kita semua dihabiskan kepada hal-hal yang bersifat jasmani. Sekali lagi, di dunia ini kita membutuhkan hal-hal yang jasmani itu. Tetapi sekali lagi, Tuhan akan mencukupkan kita. Tuhan akan menolong kita memenuhkan kebutuhan-kebutuhan yang bersifat jasmani itu. Yang penting hari-hari ini, saudaraku, kita harus hidup kita berfokus kepada komandan kita. Kita boleh berbicara kepada diri kita bahwa kita sudah disalibkan bagi dunia ini dan dunia bagi kita. Dan hidup kita sekarang harus, saudaraku sekalian, berpusat membanggakan salib Kristus saja dan taat kepada komandan kita seperti seorang prajurit. Nah, saudara, kenapa hal ini ditekankan di dalam firman Tuhan, saudaraku? Karena sekali lagi, saudaraku sekalian,
Alkitab berkata, di mana hatimu berharta, di situ, di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Hari-hari ini saudaraku sekalian, perkataan ini relevan bahwa setiap kita saudaraku seharusnya mulai mempunyai sebuah kebiasaan di mana dunia ini bukan membanggakan kita, dunia ini bukan membuat kita terikat, dunia ini tidak membuat kita semua fokus hidup kita, saudaraku, ditarik, energi kita ditarik untuk hal-hal yang bersifat duniawi dan bersifat menyenangkan mata kita ini, saudaraku. Nah, di masa-masa COVID ini, saudaraku, seharusnya kita melihat bahwa segala sesuatu bisa sedemikian cepat lenyap. Segala sesuatu dengan segera bisa tidak menjadi lagi sesuatu yang membanggakan kita. Saudaraku, ada satu bunyi firman Tuhan yang Tuhan Yesus katakan dan sangat spesifik di dalam Lukas 17 ayat 32 dan 33. Ya, ayat itu pendek, saudaraku. Kalau Lukas 17 ayat 32 dikatakan, ingatlah istri Lot. Saudara, ini berbicara tentang akhir zaman. Dan Tuhan Yesus mengingatkan situasi di akhir zaman itu untuk ingatlah istri Lot. Dan ayat 33 berkata, barang siapa berusaha memelihara nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Dan barang siapa kehilangan nyawanya, ia akan menyelamatkannya. Saudaraku, mengapa kita harus mengingat istri Lot? Sekali lagi ini berbicara Lot, saudaraku, kalau Anda tahu adalah keponakan daripada Abraham, dan dia hidup di Sodom Gomora yang adalah kota penuh glamor, penuh hal-hal yang duniawi, saudaraku sekalian, sampai satu ketika malaikat Tuhan memerintahkan untuk meninggalkan Sodom dan Gomora karena mau dihancurkan, saudaraku, dan diperintahkan jangan menoleh ke belakang. Namun kembali, saudara, kita melihat bahwa istri Lot menoleh ke belakang dan dikatakan ingat istri Lot yang masih terpikat kepada hal-hal yang bersifat duniawi. Mengapa? Karena Lot adalah penguasa, adalah orang yang punya kedudukan di kota Sodom dan Gomora, sekaligus orang yang kaya, dan juga saudaraku sekalian, sekaligus juga dia mempunyai kebutuhan-kebutuhan yang terpenuhi di kota Sodom dan Gomora yang penuh dengan keglamoran itu. Nah, Tuhan Yesus mengingatkan, dikatakan barang siapa berusaha memelihara nyawanya, ia akan kehilangan. Ini berbicara kehidupan, saudara, bukan nyawa yang adalah nafas hidup kita yang kemudian kalau kita mati secara jasmani. Tapi ini berbicara nyawa, ini life. Barang siapa, saudaraku, memelihara kehidupannya, ia akan kehilangan kehidupannya, dan barang siapa kehilangan kehidupannya, ia akan menyelamatkannya. Maksudnya, saudara, seorang yang mempertahankan ya gaya hidup duniawinya, dia akan kehilangan kehidupan yang sesungguhnya, kehidupan kekal. Tapi barang siapa tidak mempertahankan gaya kehidupan duniawinya, kesenangan-kesenangan duniawinya, maka ia akan diselamatkan. Saudaraku, sebuah peringatan keras bagi setiap kita untuk ketika kita hidup di dunia ini, kembali jangan terikat kepada hal-hal yang duniawi. Ingat istri Lot. Dan saudaraku, itu sebabnya saya mau katakan buat setiap Anda, dan juga saya mengingatkan diri saya sendiri, itu sebabnya biarlah setiap hari kita memberitakan Injil kepada diri kita sendiri. Setiap hari kita memberitahu kepada diri kita sendiri bahwa dunia sudah disalibkan bagi kita dan kita bagi dunia, dan kita hanya hidup bagi Kristus. Kebanggaan satu-satunya kita harus adalah Kristus. Hidup kita hanya berpusat kepada Kristus. Itulah berita Injil yang harus setiap hari kita beritakan, sehingga nilai-nilai kehidupan kita, keputusan-keputusan kita, saudaraku, itu didasari oleh nilai-nilai kebenaran di mana Kristus yang hidup di dalam diri kita. Kasihnya, kebaikannya, kebenarannya mendasari keputusan-keputusan di dalam hidup setiap kita. Dan seandainya dia berkati kita pun, kita tidak terikat dengan berkat itu. Seandainya dia, Tuhan, saudaraku, mempercayakan banyak hal-hal yang bersifat duniawi, kita tidak terikat dengan hal-hal itu. Kita bisa memberkati orang lain. Itulah yang Tuhan inginkan di dalam hidup setiap kita, saudaraku. Ada satu ayat terakhir, saudaraku, yang mengingatkan Anda dan saya
tentang kehidupan ini. Di dalam Galatia 2 ayat 20 Rasul Paulus berkata demikian. Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Jadi saudaraku, Rasul Paulus berkata di dalam Galatia 2 ayat 20, dia hidup, tapi bukan lagi dirinya sendiri yang hidup, tapi Kristus yang hidup di dalam dirinya. Demikian juga dengan setiap kita. Bukan kita lagi yang hidup, tapi Kristus yang hidup di dalam diri kita. Dan saudaraku sekalian, sekali lagi, sehingga ketika Tuhan Yesus datang kedua kali, setiap kita yang tidak terikat dengan hal yang bersifat duniawi, kedatangan Kristus yang kedua kali bukan seperti pencuri. Karena kita tidak terikat dengan hal-hal yang bersifat jasmani dan fokus kita kepada sahabat kita Kristus, maka kedatangan Kristus yang kedua kalinya itu, tentu saja setiap kita yang disebut sahabatnya, kita bisa menyadarinya kapan. Kita bisa punya sense kapan dia akan datang. Dan kita bersiap-siap. Dan setiap hidup kita, saudaraku sekalian, tidak lagi menjadi hidup yang sia-sia. Kristus yang hidup di dalam diri kita mengilhami hidup kita, menjadikan kita sumber berkat bagi banyak orang. Dan sukacita senantiasa yang bersumber dari Kristus ada di dalam diri kita. Semoga apa yang saya sampaikan ini membuat setiap Anda hari-hari ini berfokus kepada salib Kristus dan sudah disalibkan bagi dunia. Setuju yang percaya sama-sama katakan amin. Tuhan memberkati. Mari saya ajak Anda sekalian untuk sejenak kita berdoa dan merenungkan apa yang baru saja kita sama-sama dengar. Terima kasih Tuhan Yesus, kebaikan-Mu bagi setiap kami yang hari ini percaya kepadamu, dan itu karena semata-mata anugerah-Mu sehingga kami boleh mempercayai Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup kami. Dan hari ini biarkan ingatkan kepada kami semua bahwa kehidupan kami di dunia ini sementara dan kami hanya berpusat kepada Engkau saja, Sang Juru Selamat, Panglima kehidupan kami. Dan sebagai prajurit, setiap hidup kami adalah hidup yang tidak memusingkan akan kehidupan sehari-hari kami. Tetapi kami hanya berfokus, tunduk, taat, dan setia kepada perintah daripada Engkau, Komandan hidup kami. Mari ilhami hidup setiap kami, biarlah dalam masa-masa yang tidak baik pandemi COVID ini, kami bisa melihat rencana Tuhan dalam kehidupan setiap kami. Dan kami percaya tidak takut dan gentar, karena Engkau sebagai Panglima yang akan memenuhkan setiap kebutuhan-kebutuhan secara duniawi dalam hidup kami. Kami tidak perlu takut, karena tujuan hidup kami adalah menjadi sumber berkat bagi kehidupan banyak orang yang belum mengenal Engkau. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Kalau sebentar kami pulang Tuhan, biarlah kalau sebentar kami juga selesai dengan kebaktian online ini, biarlah kami tetap mengingat akan kebaikan-Mu dan kami pulang dengan berkat yang daripada-Mu. Saudaraku sekalian, terimalah berkat yang terbaik dari Bapa di surga, kasih yang sempurna yang tidak pernah meninggalkan kita, dari Yesus Kristus Tuhan kita, dan persekutuan kuasa Roh Kudus yang mengingatkan bahwa kekuatan hidup kita bukan dari diri kita, tapi sepenuhnya dari kuasa Roh Kudus menyertai hidup kita hari ini sampai selama-lamanya. Setuju, percaya, katakan amin. Terima kasih untuk hambanya yang boleh menyampaikan dan menguatkan kita semua lewat firman-Nya. Nah, saat ini kami mengajak Bapak Ibu Saudara untuk
mendengar beberapa informasi yang ingin kami sampaikan. Yang pertama, bahwa setiap hari Sabtu jam 5 sore ada ibadah online service. Yang berikutnya, setiap hari Selasa dan hari Kamis jam 5 sore ada Voice of Hope. Kemudian setiap hari ada renungan harian Kingsword. Nah, saudara dapat ikuti semuanya itu lewat YouTube, Facebook, maupun Instagram Rock Ambassador. Kami juga mengajak Bapak Ibu Saudara untuk bisa menabur di ladangnya untuk pekerjaan pelayanan di tempat ini lewat rekening yang telah tertera di bawah ini. Terima kasih untuk partisipasi Bapak Ibu Saudara semuanya. Jangan lupa kita akan jumpa lagi di ibadah online service Ambassador hari Sabtu mendatang. Tuhan Yesus menyertai kita semua. Haleluya. Amin.